Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Madarijus Salikin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji persoalan riyadhah, bagaimana kita berlatih untuk menjadi orang yang baik dan berlatih untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam proses berlatih itu memang kita harus memiliki kesungguhan untuk menata hati kita, dan proses penataan hati itu memang tidak eksak, tidak bisa dihitung secara kuantitatif dan tidak bisa ditarget dengan hitung-hitungan angka, sehingga waktunya memang bisa panjang bisa pendek. Jadi tidak ada waktu yang pasti yang bisa kita patok untuk membuat kita punya target sekarang kita pasti bisa menjadi orang yang baik dan meninggalkan keburukan. Nah, riyadhah itu adalah proses yang berkelanjutan, sehingga sepanjang hidup kita harus berriyadhah, berlatih untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik dan berlatih menjadi orang yang selalu bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Nah, kelanjutan dari riyadhah itu adalah firar. Firar itu istilah yang dikembangkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa kita itu harus punya kemauan untuk lari. Nah, kenapa tidak jalan? Bukan berjalan, tetapi berlari. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa kita harus punya keinginan untuk lebih cepat melangkah. Sehingga ayat yang selalu dipakai untuk mengkaji itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah Ad-Dariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu apa? Kembali untuk menaati Allah. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam perjalanan hidup kita itu seringkali kita lari dari Allah, sehingga permintaan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah permintaan kembali kepada Allah, kembali untuk taat. Karena apa? Kita telah banyak melakukan maksiat kepada Allah, dari maksiat yang paling kecil sampai maksiat yang besar. Contohnya memang dalam kehidupan kita sehari-hari mudah sekali kita dapatkan. Suatu saat ketika kita bangun tidur, sudahkah kita bersyukur dengan berdoa? Tahmid kita itu kita ucapkan atau tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur, itu kita ucapkan atau tidak? Kalau itu kita ucapkan secara ikhlas, atau hanya kita ucapkan karena kita telah terbiasa. Proses kebiasaan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengucapkan sesuatu dengan penataan hati, sehingga apa yang kita ucapkan itu benar-benar ucapan yang kita ungkapkan dengan kehendak hati yang penuh. Sehingga di situ kita kembali apa? Mengingat Allah setelah kita tidur. Karena apa? Sebelum kita tidur kita ingat Allah dengan berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kesadaran yang tumbuh bahwa kita hidup itu karena Allah, kita mati karena Allah. Dan oleh karena itu kita hidup dan mati untuk Allah. Oleh karena itu dalam proses kehidupan kita harus tetap bersama Allah. Ini kesadaran yang tumbuh sebelum tidur. Kita tumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada Allah. Bangun tidur kita tumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada Allah setelah kita tidak sadar. Nah, apalagi ketika kita sudah
tak sadar. Setelah kita bangun tidur dan kita bekerja sampai tidur kembali itu, kalau kita ngomong itu terlalu banyak kesalahan yang kita perbuat. Dan kita sehari-hari pernah nggak kita tidak menyapa orang yang mestinya harus kita sapa dalam rangka mau silaturahmi? Atau pernahkah kita menyapa orang dengan sapaan yang bisa membuat orang itu sakit hati? Kalau kita jadi guru, pernah nggak kita mengecewakan siswa kita sehingga sapaan kita itu bisa menyakiti hati siswa kita? Kalau kita jadi murid, jadi mahasiswa, pernah nggak kita menyakiti hati guru dan dosen kita karena kita tidak disiplin ketika belajar, terlambat dan sebagainya? Maka di dosen sering terlambat ya. Pak Muji sama ngajar ini, walaupun di fakultas teknik saya di PAI itu, dosen terlambat itu minta dimaafkan, tapi kalau mahasiswa terlambat kadang-kadang dimarahi. Itu gak jujur, itu juga kesalahan. Makanya segera berlari untuk bertaubat. Jangan sampai kita terus-menerus berbuat salah. Makanya disebut konsepnya dengan firaq. Ilustrasi yang saya coba untuk saya kembangkan, saya ambil dari kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 469. Banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Untuk apa? Mewujudkan keberimanannya. Iman itu kan harus diwujudkan, diimplementasikan dalam apa? Amal soleh. Amal soleh itu apa? Kerja nyata yang membuat kebaikan. Karena apa? Kita bekerja karena Allah dan dalam kerangka syariat Allah. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah, itu amal soleh. Kerja produktif kita itu adalah amal soleh. Karena apa? Sebagai seorang yang beriman, kita bekerja itu karena Allah. Saya tunggu menjadi amal soleh yang akan punya nilai tambah. Seorang yang beriman akan selalu berusaha berlari menuju Allah. Ketika menuju Allah, aki-aki kata jauh, sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ketika terdengar adzan, kita segera ke masjid atau menunda? Adzan subuh, adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Ketika kita dipanggil oleh Allah, segera datang atau menunda? Ya, segera. Mudah-mudahan begitu. Ya, mulai dulu. Iya, mulai dulu. Akan Imam Ghazali itu memberikan ilustrasi begini di dalam sebuah penjelasannya di kitab Ihya itu. Kalau Anda ingin mengerti dosa Anda, genggamlah kerikil di genggaman tanganmu. Kemudian lemparkan satu persatu kerikil itu ke halaman rumahmu setiap kamu melakukan kesalahan. Satu saat hitunglah kerikil-kerikil itu. Pasti kerikil itu akan membunuh karena terlalu banyak kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, itu sederhana, itu uang kerikil. Salah, uang berbohong, kurang disiplin, kurang cepat ketika beribadah, uang kerikil satu. Seminggu dilihat sudah berapa kali kita buat salah. Berbuat salah itu bisa aktif berbuat salah, tapi secara pasif bisa juga tidak berbuat yang baik. Tidak berbuat baik itu salah, ya kan? Tidak berbuat baik itu salah. Jadi kalau kita sudah punya komitmen untuk ngaji di malam hari ini, kok tidak ngaji itu salah. Bersuara sore itu salah. Apalagi proaktif berbuat maksiat itu jelas salah. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Muji. Tanggal 8 di PDM Muslim, insya Allah. Tadi sore saya menengok bapaknya Pak Aris, Pak Imam Bagi, dan beliau kirim salam pada kita. Saya bilang, saya mau ngaji nanti, dan PDM kamu kirim salam loh, bukan cuma-cuma jalur kita pun aku rasa ya. Ini saya serius, nah ini serius, saya ketemu temannya Marizal, teman akrabnya. Teman sejawat itu Marizal, saya juga temannya. Saya sampaikan kepada Mas
turun atau yang lain ya. Nah, saya pertama saya berucap pada atas foto tadi. Dan mudah-mudahan kita memaafkan kalau ada kesalahan beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan ya, mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita teruskan. Jadi kita harus segera berlari untuk menuju Allah dan dia tinggalkan. Orang yang beriman selalu meninggalkan apapun yang dibenci Allah dan bergegas kepada apapun yang dicintai oleh Allah. Benar apa enggak? Jangan-jangan kita belum begitu. Itulah yang dikenal dengan istilah al-firar ila Allah, berlari menuju Allah. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 469. Sehingga firman Allah di dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 50 itu diurai oleh beliau. Dia mengatakan hakikat keislaman itu diwujudkan dengan kepasrahan atau istislam kepada Allah. Berserah penuh istislam tanpa syarat. Menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya serta menunaikan hak-hak sesama muslim. Artinya apa? Hablum minallah dan hablum minannasnya satu paket telah pada semua dan tidak perlu dibenturkan. Nah, kalau ada pertanyaan lebih penting mana hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya penting dan bisa disatukan. Seorang muslim harus segera berhijrah. Ini konsepnya bagaimana sabda Rasulullah, innal muhajira man hajara mana Allah anhu. Sesungguhnya orang yang berhijrah itu esensi adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hijrah. Wal muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Dan seorang muslim adalah orang yang bisa menjamin keselamatan sesama muslim yang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Lisan kita dan tangan kita itu jangan pernah memberikan efek negatif pada orang Islam yang lain. Ketika masih ada efek negatif dari lisan dan tangan kita, kita belum sempurna di dalam Islam. Dan ini yang cara membangun akhlak. Saya berkali-kali mengatakan kepada mahasiswa saya, membangun akhlak itu seni, tidak ada ilmunya. Karena apa? Tidak ada pakem-pakemnya yang tertata, jelas, terstruktur. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, ialah kita menjadi orang yang membiasakan diri berbuat baik dan membiasakan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu membangun akhlak. Dan itu seni, art. Tidak ada rumus bakunya. Seni itu sifatnya subjektif dan intersubjektif, tidak objektif. Kalau dalam bahasa lukisan, tidak semua warna merah itu baik. Tergantung bagaimana kita mengkombinasikan dengan warna-warna yang lain. Tidak semua warna hitam itu jelek. Tergantung bagaimana kita memainkan warna hitam, sehingga warna hitam pun bisa jadi baik. Itu ilustrasi yang mudah. Dan saya kira kalau saya berilustrasi ini bukan karena saya menjadi pelukis, tidak. Saya punya teman pelukis dan selalu berdialog, dan saya bisa belajar dari mereka bagaimana mengapresiasi seni lukis yang menjadi karya mereka. Ternyata semua menjadi indah ketika kita tahu seni melukis. Dan ternyata mengajar pun juga ada seninya, ada ilmunya, ada seninya. Teman-teman lulusan SPG, orang-orang yang lulusan dari IKIP itu punya ilmu mengajar, tapi belum tentu dia sukses mengajar karena mengajar itu bagian dari seni. Kalau dalam bahasanya Hendra Kasari, tidak semua orang lulusan fakultas dan jurusan manajemen itu akan jadi manajer yang sukses. Bahkan di Indonesia banyak orang yang tidak pernah belajar manajemen tapi bisa menjadi manajer yang andal karena dia berlatih untuk berkesenian di dalam memanage sesuatu. Jadi manajemen itu seni, bukan ilmu. Ini kata Hendra Kasari, dia lebih melatih daripada saya. Dan inilah yang dikatakan oleh beliau bahwa manajemen itu meta science. Oh, meta science. Saya penasaran apa maksudnya kalau dikatakan seorang manajer itu punya metakognisi yang luar biasa, punya ilmu yang bisa dia terapkan. Dan dalam bahasa akhlak saya katakan seorang rasul, seorang nabi, seorang ulama itu punya seni bagaimana membangun akhlak mulia.
tanpa dia harus belajar secara teoretik bagaimana menjadi orang yang berakhlak karimah. Karena dia harus mendapatkan hikmah yang tersembunyi dari Allah untuk bisa mengimplementasikan imannya itu di dalam amal-amal soleh. Jadi hakikat keislaman kita itu istislam. Nah, kemudian ketika kita berbicara, bicarlah dari apa yang dilarang Allah. Menuju kemana? Menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita mau jadi orang Islam, jadilah orang yang bisa menjadikan lisan dan tangan kita itu menyelamatkan orang-orang Islam yang lain atau menjamin keselamatan bagi sesama muslim. Sehingga dikatakan di dalam bahasa yang sederhana, terdapat hijrah yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, yaitu hijrah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kewajiban hijrah semacam ini tidak pernah gugur darinya dalam keadaan bagaimanapun. Hijrah dalam arti faktual seperti yang ada dalam pribadi Rasulullah, yang hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah itu sudah selesai. Tapi hijrah-hijrah yang lain ada yang harus dilaksanakan, yaitu bagaimana kita berhijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat menuju kepada hal yang baik, sehingga beramal soleh itu menjadi perilaku yang sehari-hari kita buktikan pada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah kepada Allah ini mengandung sikap meninggalkan semua hal yang dibenci oleh Allah, kemudian diikuti dengan melakukan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pokok hijrah ini adalah rasa cinta dan benci di dalam hati. Dalam pengertian, seseorang yang berhijrah bisa meninggalkan sesuatu, apa sesuatu itu kemaksiatan, kepada sesuatu yang lain, yaitu ketaatan. Tentu saja karena apa yang dia tuju lebih dicintai dari apa yang dia tinggalkan. Nah sekarang kita lebih mencintai kemalasan atau kerajinan. Kita lebih mencintai cepat untuk segera menunaikan ibadah kepada Allah atau menunda-nunda. Menunda sholat itu lebih kita cintai atau mempercepat di dalam melaksanakan ibadah. Itu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ilustrasi saya ini tidak salah, karena seringkali saya dikritik pada teman-teman kalau ngaji terlalu banyak ilustrasinya. Nah, itu. Padahal menurut saya justru ilustrasi seperti ini yang diberikan, karena kalau membaca semua sudah bisa. Itu pengalaman pribadi soalnya. Kalau mau membaca, kamu bisa. Ya. Baik. Oleh sebab itu, dia lebih mengutamakan perkara yang lebih dicintai daripada perkara-perkara yang lain. Bang ini di rumah saya ada tamu dari Kalimantan, tapi saya sudah berjanji untuk ngaji di PDN. Saya tinggalkan tamu-tamu saya karena kalaupun saya tinggalkan, dia masih bisa bertamu pada anak dan istri saya. Tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan saya di sini, saya menyalahi janji saya kepada teman-teman di PDN, dan itu adalah bagian dari kemunafikan. Kan bagian dari kemunafikan itu antara menyalahi janji. Ayatul munafik adalah tidak hadatha kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji melinjani, menyalahi, kalau diberi amanah ya. Itu ciri orang munafik. Tapi jangan usah menuduh orang lain. Ya itu. Kata Pak Toto Wijoyo, yang perlu kita jihadi itu samping manusianya, tapi juga sifat yang melekat pada manusia. Berjihad terhadap sifat kufur itu jauh lebih penting dari berjihad melawan orang kafir. Karena apa? Jangan-jangan kufur, syirik dan nifak itu ada dalam diri kita. Itu kata Pak Toto waktu itu. Saya masih ingat betul Pak Toto waktu itu di sebuah forum pengajian, yang dia mengatakan jihadul kufar itu penting, tapi jangan dikatakan kafiri, tapi kufar. Karena apa? Kata kufar itu mengandung dua hal, orangnya dan sifatnya. Melawan orang kafir penting, tapi jangan-jangan pada satu saat melawan sifat-sifat kufur, nifak dan syirik itu lebih penting. Karena apa? Karena kita harus terjangkiti sifat kufur, sifat nifak, menafikan, dan
sifat syirik. Jangan-jangan ojo-ojo dibiki sih musyrik ojo-ojo. Mudah-mudahan tidak. Nah, pelajaran yang dapat kita petik adalah hijrah dengan hati kepada Allah menuntut kita untuk memiliki kesadaran dan ilmu mengenai apa yang Allah benci dan apa yang dicintai Allah. Karena hakikat hijrah ini adalah meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah menuju perkara yang dicintai oleh Allah. Tinggalkan yang dibenci Allah, kemudian kita menuju pada sesuatu yang dicintai Allah. Setiap orang Islam harus melakukan firaq, lari. Kita harus berlari dari segala yang menarik perhatian kita menuju kepada Allah. Jadi hakikat firaq adalah melarikan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang dicintai yang dicintai oleh Allah. Maka firaq dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada dua macam. Firaq orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yaitu firaq kepada Allah, firaq orang-orang yang mendapatkan penderitaan yaitu firaq dari Allah pada selain Allah. Jadi kalau kita di firaq dari taubat kepada Allah, bahagia kita, kebahagiaan dari Allah. Jadi kalau firaq dari Allah menuju taubat, celaka. Kalau firaq ila Allah, ni'mah yang kita dapat, pakai ain ni'mah. Tapi kalau firaq min Allah yang kita dapat ni'mah pakai qaf. Ni'mah pakai ain itu kenikmatan, sesuatu yang baik. Kalau ni'mah pakai qaf itu malah petaka. Jadi kalau kita mengatakan jangan sampai salah buku-buku itu ni'mah. Ni'mah pakai qaf itu kecelakaan, malah petaka. Jadi karena bahasa Arab itu beda huruf saja itu sudah repot, artinya sudah lain. Sedangkan firaq dari Allah kepada Allah ini persoalan ini. Sedangkan firaq dari Allah kepada Allah adalah firaqnya wali-wali Allah, waliullah. Waliullah itu bukan wali yang mengaku wali, tapi orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah itu wali Allah. Waliullah itu orang yang cintanya kepada Allah teruji sehingga Allah mencintainya, itu waliullah. Sehingga kalau orang mendakwakan dirinya menjadi waliullah itu perlu dicurigai. Karena ada kesombongan. Padahal Allah tidak mencintai orang yang sombong, bahkan membenci. Jangan gegabah menyebut waliullah. Termasuk wali sombong itu belum tentu menjadi waliullah, belum tentu. Itu istilah budaya soalnya. Tapi saya tidak akan mengatakan itu bukan waliullah karena boleh jadi itu waliullah. Karena semua orang punya peluang menjadi waliullah. Kapan? Ketika dia ungkapkan cintanya kepada Allah dengan setulus hati. Oleh karena itu Allah mencintai pula kepada diri kita setulus cinta kita kepada Allah. Cintailah Allah, maka Allah pun akan mencintaimu. Ini yang pernah saya tulis di surah. Cintailah Allah, maka Allah pun akan mencintaimu. Perhatikan Allah, Allah pun akan memperhatikanmu. Larilah kepada Allah, maka Allah pun akan datang kepadamu dengan berlari. Ini istilah tasawuf itu tidak terlalu akrab untuk kita dengan itu, karena saya dikritik oleh orang-orang bukan orang Muhammadiyah, karena saya punya teman-teman orang yang punya katakan Muhammadiyah itu kering maksudnya, karena kualitasnya fikih terlalu dalam, tasawufnya terlalu ringan, terlalu dangkal. Itu Muhammadiyah dulu, Muhammadiyah sekarang sudah berbalik. Ada juga bukan begitu, karena saya kan membela diri aja. Muhammadiyah jadi sekarang sudah berbalik. Karena perdebatan di Muhammadiyah itu kan perdebatan fikihnya tajam sekali. Hanya karena tasyahud itu begini atau begini atau begini, oh itu pembahasannya lama sekali dan berdebat. Dari pagi saya di sini ikut manasik haji, itu perdebatan tentang wudhu saja itu nggak selesai dari Pak Muhajir. Setelah Muhajir menjelaskan tentang toharoh dan sholat, itu sampai selesai tidak selesai. Oh iya, karena apa? Karena dari takbir atau ihram, repot wudhu itu bagaimana? Nah, ketika membasuh tangan itu sampai ke siku itu maksudnya apa? Dari telapak tangan dulu siku, jadi tidak boleh dari siku. Jadi kalau wudhu begini salah, itu dari siku sampai telapak tangan. Nah, harus begini. Wah itu lama ini. Saya mulai ngajar fikih, jadi saya itu lama ngajar fikih. Ternyata perdebatan fikih itu luar biasa. Kalau semua fikih luar biasa, perdebatannya rinci, tapi kalau selalu berdebat tidak pernah lama. Kasih salah. Terus dia kasih salah, debat dulu. Ya itu aja. Baik. Dan firman dari Allah kepada Allah adalah firman-Nya dari Allah. Dalam menafsiri firman Allah, Fafirru ila Allah, Ibnu Abbas berkata,
Artinya larilah dari Allah kepada Allah dan taat kepadanya. Dan Sahal bin Abdullah berkata, artinya larilah dari selain Allah kepada Allah. Yang lain berkata, larilah dari adab Allah kepada Allah dengan iman dan ketaatan. Sementara Al-Harawi dalam kitab Manazil Sairin menyatakan bahwa al-firar Allah bermakna lari dari sesuatu yang tidak ada ke sesuatu yang senantiasa ada. Yang tidak ada itu apa? Selain Allah. Karena apa? Menurut Al-Harawi semua tidak ada kecuali yang ada. Siapa yang ada? Hakikatan Allah. Yang lain al-akhir itu ada wujud. Al-akhir wujud majazan. Yang ada itu ada, tapi itu majaz. Artinya apa? Keberadaannya relatif, tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki tidak ada. Maka yang betul ada wujud itu hanya satu Allah. Yang benar-benar ada itu hanya Allah. Kita itu tidak ada kalau Allah tidak menghendaki. Kita tidak pernah lahir. Kalau Allah menghendaki, sekarang kita bisa mati. Tapi karena Allah masih menghendaki, kita masih hidup. Artinya apa? Yang betul-betul hidup itu hanya Allah. Ini bahasanya orang tasawuf. Yang betul-betul hidup itu hanya Allah. Kita itu hidup karena Allah. Kita itu gak pernah kaya. Kita dapat kekayaan karena Allah. Kita dapat rezeki karena Allah. Kita dapat ilmu karena Allah. Kita dapat sehat karena Allah. Jangan sombong. Begitu Allah tidak berkenan, yang sehat bisa sakit, yang kaya bisa miskin, yang berilmu dicabut ilmunya, bisa lupa. Ada orang bisa lupa itu. Dia bisa tua, bisa pikun. Yang tidak pikun saja bisa kena virus masuk otak, memori bisa rusak dan bisa lupa. Makanya jangan sombong. Baik, kita teruskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa fir'aun dalam ini ya seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim dalam soal Riyadhah, itu juga ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu fir'aunnya orang awam. Nah, kita tempatkan di kita itu orang awam saja lah. Ya gitu. Yaitu fir'aun dari kebodohan ke ilmu. Dari orang ngerti menuju ngerti, dari mengerti bisa lebih mengerti. Proses belajar kita itu dari situ. Orang ngerti dari ngerti, saya ngerti. Dan tidak akan ada kata berhenti. Belajar itu sampai kapan? Kayaknya ketika anak saya itu selalu menegur saya, Bapak mau ngaji terus sampai kapan? Terkadang saya mumpung saya masih bisa ngaji, tak ngaji. Bisa ngomong, bisa ngomong. Sampai saya bisa ngaji. Jadi orang gue Bapak mau ngaji orang gue. Ibadah ini tekan nama itu saya ibadah. Tekan nggak tekan mati. Oh Bapak orang mati ini kapan? Bapak ngomong ini berarti mati ini so. Bapak mati malah selesai. Buat kok mati ya sebenarnya. Kenapa nih mau mati itu seperti apa? Yang penting ini mati beri. Karena hidup saya mati beri. Rasa mati dikatakan malah keras. Oh mati ya wes tak pur. Mati ya wes. Udah mati. Jadi kapan kita mati? Serah pada Allah. Itu aja. Yang penting bagaimana kita mengisi hidup. Sehingga ketika kita mati, insya Allah husnul khatimah. Itu aja. Kalau orang itu tua mati, saya nggak mati, oke? Lagi mati, iya. Ini cerita lucu dengan saya si PKB itu ada dokter pasti udut itu, saya tegur, dokter udut. Wah, apa dokter ngerti ilmu dia? Ilmu dia. Udut sempat mati bukan? Ya, mati urusan Gusti Allah. Orang itu tutut, mau bayi kan atau tutut mati kok. Kayak kamu tuh bayi mati atau tutut. Lu tahu tutut mati kok? Bagaimana dokter? Ini tapi karena dokter yang saya biarkan dokter sebet kamu. Mengerti ilmu ini kan? Ya, dari kebodohan ke ilmu dengan disertai keyakinan dan usaha, dari kemalasan ke kerajinan yang disertai kesungguhan dan tekad, dari kesempitan ke kelapangan yang disertai dengan harapan. Ada orang yang putus asa, orang putus asa masih ada saja harapan. Kalau dalam bahasanya orang-orang film, badai pasti berlalu. Orang kok kalau putus asa nggak punya harapan itu bukan orang Islam. Orang kok malas, gak rajin itu bukan sifat orang Islam. Orang kok bodoh dan memelihara kebodohan adalah gelem sinau, bukan orang Islam. Orang Islam itu semangat belajarnya harus tinggi. Untuk kita lah, orang kita butuh Islam, keset butuh Islam, bukan jadi orang Islam. Pernah masuk ngerokok putus asa. Selalu yang saya katakan begitu.
Ini saya punya pengalaman ya, ini bukan pengalaman spiritual yang terlalu tinggi, tapi pengalaman spiritual yang rendah saja. Ini saya ceritakan di sini bukan untuk apa-apa, ini bukan soal apa-apa. Ini soal yang ini saja. Tanggal 23 September yang lalu, ada seorang yang datang ke rumah saya dalam kondisi lemah lunglai karena apa? Terkena leukemia. Itu saya ceritakan ini saya maaf tadi saya berikan ilustrasi. Nanti kalau ini juga mendapatkan titik jadi jamaah, ini mudah-mudahan tidak terlalu menyimpangkan. Ini soal viral. Ketika dia datang, kata istri saya, siap-siap mas, tolong mulai si tonang ini awet diurusi, si torik urusan Gusti Allah. Saya masukkan ke PKU Muhammadiyah 12 hari untuk transfusi darah karena leukemia. Dokter Iqbal dan Dokter Bowo angkat tangan, harus pulang ke rumah. Karena rujukan dari Dokter Sutomo Surabaya mengatakan dia sudah tidak bisa disembuhkan karena leukemia sudah akut. Kemoterapinya pun tidak efektif. Lalu apa yang saya sampaikan kepada beliau itu? Ikhlas, takdir Allah, sabar dan syukur, dan rasa tawakal. Itu ilmu yang bisa saya ajarkan. Ikhlas, tidak berlipat apa dari Allah, sabar berproses karena kesembuhan dari Allah. Syukuri apa yang bisa kita syukuri dan tawakal. Sebelum tidur berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk, dan yakinlah bahwa Anda akan sembuh. Setelah tidur ucapkan alhamdulillah bahwa sudah ada kesembuhan meskipun hanya 1 digit. Kemudian untuk bisa membuat dia itu ya sehat badannya, mesti ada asupan gizi. Karena dia tidak doyan makan, maka saya beri extra food, makanan ekstra yang dia konsumsi dengan kapsul serta madu yang bisa membuat dia itu agak sehat gitu. Kemudian minum air basah. Udah gitu aja. Setiap hari. Dan makan makanan-makanan yang merangsang, termasuk yang mengandung vaksin. 3 bulan. Bulan kedua saya cek di PKU Muhammadiyah, kondisinya masih belum banyak berubah. Artinya Pak masih sakit. Artinya PKU juga ada. Jadi tanggal kira-kira 2 November tanggal 20-an itu kondisinya masih sama. Tanggal 23 Desember dia sudah bisa kemana-mana, sudah jamaah 5 waktu di masjid, dia ikut pengajian, dan dia bisa jalan-jalan ke Malioboro. Untuk yang Malioboro pulang dan sehat, langsung ke Prahinda, dicek di laboratorium sana, hasilnya menyenangkan. Ternyata penyakit leukemia itu dinyatakan secara laboratorium, hilang. Saya tunjukkan ke dokter, termasuk ponakan saya jadi dokter dan kerja di laboratorium patologi klinik di Karyati. Itu mustahil, tetapi faktual. Ini mustahil, Pak, tapi faktual. Kemudian diulangi tesnya itu 3 kali, hasilnya sama persis. Ketika saya tunjukkan ke dokter-dokter, dikatakan sembuh. Sekarang sudah pulang ke Jember pakai mobil umum dari Jogja ke Nganjuk, berhenti cari bis umum lagi sampai ke Jember, dan tadi pagi sudah reuni IPN, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, dengan sehat walafiat. Itu dari siapa? Dari Allah. Saya adik saya sampai penasaran, ini dukungnya semua dukung. Tidak ada dukung dan tidak ada siapa-siapa, itu semua dari Allah. Saya katakan begitu, dan saya juga tidak tahu, udah berusaha sembuh. Nah, tidak kau yang rado. Saya harus mengawali itu. Ikhlaskan, semua dari Allah. Kemudian sikapi dengan sabar, berproses menuju Allah. Syukuri apapun yang diberikan Allah dan yang kita tawakal. Serahkan semua. Itu dari cerita di Jember. Yang saya khawatir nanti kalau dia cerita, itu saya berlindung bernaudzubillah dari, karena saya bukan siapa-siapa. Iya, saya tidak siap untuk merawat dia. Kalaupun meninggal di rumah saya akan ngurusi jenazahnya. Sama istri saya seperti itu, boleh saya, adik dari ibu mertua saya. Nanti kalau tak percaya, tanyakan pada istri saya. Semua terbentuk. Coba
Dan kalau Bapak saya fotokopi dari labnya Dr. Sutomo, PKU, dan Fahita masih ada di tempat saya. Dan saya kopi dengan berwarna. Semua dokter yang lain saya beri. Macam termasuk keponakan saya, giring-giring. Mustahil tapi faktual. Itu dari Allah. Saya katakan begitu. Itu gimana Pak dijelasin? Pokoknya saya bukan dokter. Dari ngambil. Nah, tentang viral dari kebodohan pada ilmu menyatakan bahwa kebodohan itu sendiri ada dua. Yang pertama tidak tahu kebenaran yang bermanfaat. Yang kedua tidak beramal menurut keharusan dan kewajibannya. Jadi ada orang yang tidak tahu kebenaran yang bermanfaat sehingga tidak mau belajar. Yang kedua tidak beramal menurut keharusan dan kewajibannya. Belajar, jika belajar tapi dia mau beramal dengan keharusan dan kelazimannya ketika dia harus beramal dengan ilmu itu. Kan ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu, itu bodoh. Kedua-duanya sudah mendefinisikan makna kebodohan menurut bahasa. Istilah syariat dan hakikat. Maka Musa alaihissalam pernah menyatakan, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang bodoh. Artinya orang yang tidak tahu betul ya, kebenaran yang bermanfaat sehingga tidak mau belajar, atau orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Cekok di panas kok datang di cekok semua begitu. Sekarang kan banyak yang aneh. Beliau berkata seperti itu karena kaumnya berkata, apakah kamu tidak menjadikan kami buah ejekan? Berarti Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang suka mengejek. Yusuf pun juga berkata, wa illa tasrif ini kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu dari mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Ini persoalan godaan wanita. Laki-laki bisa terhindar dari godaan wanita itu pintar, kalau tergoda bodoh. Jadi laki-laki yang bisa dapat wanita itu bukan laki-laki yang pintar. Itu bodoh. Karena apa? Mau jual nafsu, mengubah nafsu. Ini jangan dikembangkan ke poligami ini nanti. Rasanya merepotkan. Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan bahas poligami. Dan saya termasuk orang yang bukan mengarah ke sana, karena ketika saya ditanya istri saya, sampai pengen poligami orang. Karena saya berpikir kualitatif bukan kuantitatif. Karena apa? Kamu itu istri yang oleh Allah dikirimkan kepada aku untuk saya syukuri, bukan untuk saya kufur. Kalau saya poligami, kufur apa? Serius Mas? Serius. Serius. Saya jujur aja. Artinya agar beliau tidak termasuk orang yang melakukan apa yang diharamkan kepada mereka. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Jadi karena kita bodoh, kita berbuat jahat, taubat. Qarada berkata, para sahabat sudah sepakat bahwa apapun bentuk kedurhakaan kepada Allah disebut kebodohan. Jadi kemaksiatan kita itu kebodohan. Makanya orang Arab pada waktu disebut kaum jahiliyah. Apakah di antara mereka tidak ada orang pintar? Banyak. Tapi karena apa? Karena mereka suka bermaksiat kepada Allah, itu bodoh, sehingga disebut kaum jahiliyah. Penyair banyak di Arab, intelektual ada, orang kaya banyak. Abu Lahab itu cerdas, Abu Jahal juga cerdas. Tapi kenapa dia disebut bagian dari kaum jahiliyah? Karena apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Khalid bin Walid itu ketika bertaubat, itu yang mengatakan saya berhijrah dari sikap jahil. Artinya apa? Khalid bin Walid menyadari sebelum dia masuk Islam, dia jahiliyah. Dia masuk jadi karena apa? Bermaksiat pada Allah. Dan Umar pun mestinya begitu, karena Umar pernah berdoa dengan doa-doa yang seperti itu. Baik, kita teruskan dulu. Para sahabat sudah sepakat bahwa siapapun yang durhaka kepada Allah adalah orang yang bodoh. Seorang penyair berkata, tidak ada gunanya seorang yang membodohi kami hingga kita lebih bodoh dari jahili. Orang yang tidak mendalami ilmu disebut bodoh, entah karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu hingga dia disebut orang bodoh, entah karena ketidaktahuannya terhadap akibat dari perbuatannya.
Nah, oleh karena itu firor ini merupakan firor dari dua macam kebodohan. Kebodohan terhadap ilmu yang harus didapatkan dan diyakini, dan kebodohan terhadap pengamalannya. Kalau kita tidak mau belajar, bodoh. Tapi kalau sudah belajar tapi tidak mengamalkan, itu juga bodoh. Firor dari kemalasan ke kerajinan yang disertai kesungguhan dan tekad, artinya meninggalkan belenggu kemalasan lalu berbuat dan berusaha dengan kesungguhan dan tekad, tidak asal-asalan, tidak meremehkan dan tidak berandai-andai. Kesungguhan artinya kebenaran dalam beramal dan berusaha, sedangkan tekad merupakan kesungguhan dalam kehendak. Maka Allah pun berfirman kepada Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kuwah dalam ayat ini berarti kesungguhan yang disertai tekad dan usaha, tidak seperti orang yang mengambil perintahnya dengan ragu-ragu dan setengah hati. Firor dari kesempitan ke kelapangan yang disertai dengan harapan, artinya lari dari dada yang terasa sesak dan penat karena kekhawatiran, kegelisahan dan kesedihan dan ketakutan yang dirasakan hamba dari dalam dirinya dan juga yang datang dari luar dirinya, seperti hal yang berkaitan dengan sebab-sebab kemaslahatan hidupnya di dunia ini, baik dalam masalah harta, badan, keluarga, masyarakat atau musuhnya. Dia harus lari dari semua jenis kesempitan yang menyempit dada, lalu beralih ke kelapangan, keyakinan kepada Allah, tawakal dan harapan kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas itu sebenarnya sudah firor. Lari dari apa? Dari ketidakikhlasan. Orang yang suka mengeluh, suka sambat, itu harus lari kemana? Ya ke ikhlas. Nah, ini ikhlas itu lari sekarang. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Ini konsep yang juga banyak dikatakan oleh para ulama. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Ar-Rabi bin Khutay berkata, artinya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari hal-hal yang biasanya membuat manusia merasa sakadanya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Masalah itu datang dari Allah, ada solusi yang tepat dari Allah. Makanya saya katakan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, yang ada adalah ketidaktahuan manusia terhadap obatnya. Karena semua yang mengatakan yang tidak ada obatnya itu cuma tua dan pikun. Yang lain ada. Artinya apa? Kita jangan pernah pesimis bahwa tidak ada obatnya. Kita juga belum menemukan. Karena apa? Karena hasil penemuan kita masih terbatas seperti itu. Abu Ali berkata, artinya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala kekerasan, baik kekerasan di dunia maupun di akhirat. Allah pasti memberikan kelapangan bagi orang mukmin dari segala hal yang biasanya membuat manusia merasa sempit dan sesak dadanya. Selagi seorang hamba mempunyai prasangka yang baik terhadap Allah, berpengharapan dengan baik pada Allah dan tawakal secara sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan menelantarkannya dan tidak akan mengabaikan harapannya. Keyakinan dan baik sangka terhadap Allah ini merupakan istilah lain dari kelapangan hati. Sebab tidak ada yang lebih membuat dada terasa lapang setelah iman selain dari keyakinan, mengharapkan sesuatu yang baik dan berbaik sangka kepada Allah. Iman itu harus membuahkan keyakinan kepada Allah, punya harapan baik dan berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada orang yang beriman yang sedih. Karena apa? Karena dia yakin kok Allah akan memberikan yang terbaik pada dirinya. Rasulullah pada waktu berdakwah tidak pernah bersedih. Karena apa? Karena Allah yakin suatu saat dakwah kita akan berhasil. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini ucapan-ucapan yang selalu dikatakan oleh para ulama untuk menenangkan hati. Ini seni melatih hati. Katakan sesuatu yang membuat hati lapang, jangan katakan sesuatu yang membuat hati sempit. Ini para trainer, para motivator kan mencoba mengutip ilmunya orang barat yang namanya NLP Science. Itu kan ilmunya orang barat, Neuro Language Programming. Itu saya baca, itu ternyata resepnya sangat sederhana, membangun sikap bijak, kembali kepada Allah. Yakinlah bahwa semuanya ada solusi, semua masalah punya solusi. Itu yang harus dikatakan. Jadi yang dikatakan paling terus tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, semua ada solusinya, cuma kita mau dan berani atau tidak. Itu kan motivasi. Paling itu pun tidak mengutip hadisnya, tentu saja. Kalau
kita bisa belajar hadisnya. Cuma karena kita tidak pede, lalu kita mengundang Kiai Teguh untuk apa? Untuk bicara 2 jam 440 juta. 240 juta lah kata Teguh. Maaf, Ustaz ini saya ilustrasi. Jadi kalau ini yang tidak cocok, silahkan dikritik. Tapi ini pengalaman spiritual ringan-ringan saya itu yang selalu saya katakan kepada jamaah saya dan pada murid-murid saya. Dan itu modeling. Dan itu saat saya mengajar. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, tidak ada sulit kecuali kalau Anda tidak mau dan tidak berani. Orang-orang Arab saja pintar bahasa Arab ada di Jawa Arab. Kita bahasa Arab banyak di Jawa Arab. Saya bicara orang Australia itu bahasa Inggris. Mana orang Australia itu bahasa Inggris. Tapi saya nggak bisa. Iso karena tidak membiasakan diri untuk bisa bahasa Inggris. Yang kedua, viralnya orang-orang yang khusus, yaitu dari pengabaran ke kesaksian. Dan lupa ke ini yang seringkali dikatakan. Saya punya kawan di Arab namanya Pak Jumanuddin, orang tua dari PWN. Yuk, kita mencari sesuatu yang lebih esensial maksudnya. Kita jangan punya orientasi ke bentuk, tapi ke isi. Iya, kita substansinya ngerti Pak. Cuma ya bentuk itu penting, simbol itu penting. Tapi jangan terjebak pada simbol. Dia mengatakan Muhammadiyah itu bukan memakai kartu anggota Muhammadiyah, bukan KTA dan memakai simbol Muhammadiyah, apalagi pakai baju Muhammadiyah. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Muhammadiyah itu ada di sini. Ini kata Pak Jumaluddin. Pak Jumaluddin berkali-kali ke rumah saya di Ahad. Muhammadiyah di sini Pak Musi. Tancapkan semangat Muhammadiyah di dalam hati. Insya Allah bila kita akan menjadi perilaku Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah hanya dengan baju, dengan simbol, belum tentu hatinya tergerak untuk Muhammadiyah. Nah itu, jadi kata dia, saya juga tidak ngerti orang tua itu, kadang-kadang memang titis. Ya, dan lupa kritik dari bagian untuk diri sendiri ke pelepasan. Artinya mereka tidak ridho jika iman mereka hanya sekedar pelanggaran. Mereka ingin naik lebih tinggi agar menyaksikan siapa pemerintah tadi. Artinya jangan sampai kita itu terjebak pada simbol-simbol yang baik karena itu kemudian kita dianggap orang beriman. Tunjukkan iman kita itu menjadi sesuatu yang lebih esensial di dalam amal soleh, sehingga kita bisa menyatu dengan keinginan Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Mereka ingin naik dari ilmu yakin lewat pengabaran ke alim yakin, lewat kesaksian seperti yang diinginkan Ibrahim alaihissalam. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, peringatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku lebih mantap dengan imanku. Kita itu tahu ilmu tentang sesuatu, tapi karena kita itu ingin membuktikan secara indrawi, sampai hari ini kita tidak yakin. Oh benar, Islam itu baik, itu kan katanya, itu baru ilmu yakin. Tapi buktikan bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Katanya kalau orang itu berislam pasti akan bejul di akhirat. Tapi saya itu berislam lama sekali lah bejul-bejul. Berdoa itu yakin itu. Ini yang selalu saya katakan. Kan banyak orang mengatakan kue salat jengking melarat terus kok. Cek itu rasa tuh, fikir, yang orang rasa salat itu istilah terus. Dulu mesti apa? Ayo kita teruskan. Ibrahim menuntut agar keyakinannya nyata di depan mata dan apa yang ingin diketahui dapat dipastikan. Inilah makna yang diungkapkan Nabi Rasulullah SAW tentang kesaksian dalam sabda beliau. Kita lebih layak untuk saksi daripada Ibrahim yang berkata, ya Rabbi, perhatikanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Rasulullah SAW tidak pernah sanksi begitu pada Ibrahim, tetapi memang begitulah beliau mengungkapkan makna ini. Apa yang dituntut Ibrahim itu bukan karena sanksi atau ragu, tapi karena beliau menuntut kemantapan. Kemudian di dalam kitab Ibnu Al-Jauziyah tidak disebut hadisnya, ini belum sempat saya cari. Hadisnya seperti apa ini teksnya? Ini dalam kitabnya belum diungkap, belum ditulis. Ada tiga tentang hal ini. Ilmu yakin yang keluar dari pengabaran, kemudian hati mendapatkan kejelasan hakikat pemberi kabar. Ilmu tentang pemberi kabar ini berubah menjadi ilmu yakin. Setelah itu menyentuh menjadi hakul yakin. Kalau hakul yakin
itu sudah tidak perlu pembuktian lagi. Karena apa? Kita sudah benar-benar percaya. Ilmu kita tentang surga dan neraka pada saat ini disebut ilmu yakin, karena kita belum bisa membuktikan. Jika surga ditambahkan kepada orang-orang yang bertakwa dan dilihatkan kepada orang-orang yang durhaka, artinya mereka melihat dengan mata kepala sendiri, maka itu disebut ilmu yakin. Jika penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka sudah masuk neraka, disebut ilmu yakin. Dan itu hakul yakin. Karena apa? Dia sudah mengalami sendiri. Ketika saya ditanya tentang saudara saya sembuh itu, hakul yakin sembuh karena apa? Buktinya memang saya melihat sendiri dan menyaksikan sendiri sampai kemudian menguji berkali-kali dan ternyata sembuh betul. Makanya ketika dokter saya nanya ini penjelasannya gimana Pak Dokter? Ya kalau saya dijelaskan oke. Mau penjelasan medisnya susah. Jadi bagian lab yang pernah kita itu 3 kali tidak bisa menjelaskan. Sampai istri saya ditanya, ini tambahin apa? Baru tambahin apa? Lisan jangan pernah kering dari bibir, jangan pernah kita jauh dari Allah. Itu yang mulai. Orang kita nggak mau. Dokter nggak ngerti konsep istighfar itu bisa membuat kita tenang dan ketenangan bisa membuat penyakit. Itu ilmu dokter nggak bisa bicara. Dikir menenangkan hati, kemudian ketenangan bisa menyembuhkan penyakit. Itu nggak ada di dalam ilmu dokter, nggak diajarkan dari fakultas kedokteran. Nggak ada pelajarannya. Ya monggo, katanya begitu. Viral dari beberapa ini yang perlu kita tahu. Katanya keluar dari ilmu dan amal yang tampak, lalu beralih ke hakikat iman dan amal hati. Orang-orang yang punya tekad yang besar tidak puas hanya dengan rupa-rupa amal yang tampak mata. Mereka tidak memperugikannya kecuali dengan ruh dan hakikatnya. Pengetahuan tentang Allah tidak mengharuskan seseorang untuk meninggalkan perintah seperti anggapan orang-orang zindik dan sulit. Bahkan seharusnya mereka bisa menyimpulkan hakikat perintah, rahasia ubudiyah dan amaliyah. Mereka memposisikan diri di hadapan perintah seperti posisi orang yang mengetahui maksud perkataan orang lain yang berbicara dengan entah yang tersamar yang jelas apa yang berupa isyarat. Dan posisi orang-orang sufi seperti orang-orang yang mengikuti pendapat orang-orang berilmu hanya menghafal semata tanpa memahami dan mengerti maksudnya. Mereka ini lebih membutuhkan kepada perintah sebab mereka tidak sampai kepada pengertian dan hakikat itu kecuali adanya perintah di samping rasa kehafalan pengetahuan penamalan. Itu kritik untuk kalimat Jogja terhadap fenomena sofistik dan kemudian mengarah kepada keinginan untuk melompat tanpa belajar fikih. Makanya dia sama dengan Imam Ghazali. Tidak ada kesalahan tanpa fikih. Oleh karena itu orang yang tidak mau belajar fikih dia akan tersesat. Dan itu penting. Tapi ketika orang yang belajar fikih dan tidak mau untuk memahami hakikat dari amaliyah dia di dalam fikih, dia tidak akan mengetahui hakikat dari amaliyah. Khusyuk itu bukan bahasa fikih, bahasa akhlak. Makanya kemarin mahasiswa tanya pada saya, Pak, kenapa Bapak pernah mengatakan ada zina tangan, zina hati, zina mata, zina telinga? Saya katakan zina mata ketika mata melihat sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina yang telinga ketika dia mendengarkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina lisan ketika dia mengucapkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina hati ketika di dalam hati ada keinginan untuk berbuat maksiat itu zina. Saya kepengen bermaksiat itu zina. Dan itu bahasa akhlak, bukan bahasa fikih. Bahasa fikih zina itu tidak begitu. Zina itu singkat sekali dan trik zina itu. Zina itu ya bersetubuh, itu aja bahasa fikih. Itu terlalu mudah. Oleh karena itu jangan menolak orang pacaran. Apa akan seringkali anti pacaran? Wah gitu. Saya kritik. Saya tidak pernah anti pacaran. Cuma kalau saya ditanya nggak usah pacaran. Pacaran itu bisa menjerumuskan orang kepada sesuatu yang tidak baik. Apa pernah pacaran? Belum. Kalau begitu Bapak orang hebat? Belum tentu. Mungkin belum tentu. Mungkin karena waktu itu tidak laku. Mari saja teman saya. Marah Pak, ayo pernah pacaran. Kalau percaya sama istri saya tanya aja. Ya saya dapat istri gitu. Gak pernah pacaran. Loh berapa ayo? Saya gelem yang uji-ujiku ya. Ya baik. Kita teruskan. Kira dari bagian itu sendiri ke perpasan bagian itu adalah ada beberapa tingkatan yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki makrifat tentang hak Allah dan apa yang diinginkan. Ini dalam
Seperti itu. Ini kita ringkas saja. Kemudian ketika kita bicara tentang bagaimana kita melakukan firor, itu memang pembahasannya banyak. Secara umum bagian ini intinya artinya apapun selain yang dikehendaki Allah darimu, entah yang punya haram, makruh, mubah, sunnah, semua ini tidak akan diketahui kecuali dengan memiliki ilmu yang mendalam tentang Allah dan perintahnya, tentang nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi kepekaan subjektif itu yang kita perlukan. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebenarnya di sana ada bagian yang bisa didapatkan oleh seorang hamba sebagai ahli, namun dia lari dari bagian ini untuk melepaskannya. Namun jarang manusia yang mampu melakukan hal ini karena mereka beribadah kepada Allah justru untuk mendapatkan bagian dari apa yang dikehendakinya. Jadi pada bagian yang kedua ini, kalau orang beribadah karena dapat pahala, ingin dapat pahala, itu belum firor. Ibadah itu dilakukan karena cintanya kepada Allah, bukan karena ingin dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala itu masih ibadahnya orang awam. Kalau khawas itu beribadah karena cinta. Itu ganjaran apa orang urusan Gusti Allah. Gusti Allah bagi sholat atau masjid ganjarannya gitu. Nah, gitu. Kalau dia tidak butuh juga jadi. Nah, masjid kono itu ikut, masjid kono biro. Nah, gitu. Makanya dalam haji kan begitu. Masjid Haram berapa, masjid Nabawi berapa, masjid yang lain berapa. Oh, oke penuh. Itu masih orang awam. Bagi orang yang sudah khawas, tidak berpikir itu. Saya beribadah karena cinta. Lalu tidur saya beribadah, mau tidur ibadah, dimanapun saya akan beribadah. Tidak harus ke Masjidil Haram. Tidak harus ke Masjidil Haram. Itu orang khawas. Nah, terakhir yang disebut khawasul khawas. Adapun firmannya orang-orang yang lebih khusus khawasul khawas. Dari orang-orang yang khusus ialah lari dari selain kebenaran kepada kebenaran. Jadi yang tidak benar itu harus dilakukan. Apapun yang namanya kebenaran, kepada setiap kebenaran. Dari kesaksian firman kepada kebenaran, kemudian firman dari kesaksian firman, artinya apa? Melaju terus dari firman ke firman, artinya apa? Tidak pernah puas untuk selalu mencari dan memperoleh yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, inilah penjelasan tentang firman yang terakhir itu. Kalau dalam bahasa sederhana, jangan pernah kita puas untuk beramal soleh. Beramal solehlah lebih berkualitas dari waktu ke waktu, dan jangan puas ketika kita meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat yang sekecil-kecilnya sehingga keinginan kita untuk berbuat maksiat sama sekali padam, sehingga keinginan kita untuk beramal soleh menjadi sangat membara. Begitu dengan adanya alhamdulillah sekali lagi. Begitu kita diajak untuk beramal soleh segera. Begitu ada ajakan untuk bermaksiat, katakan tidak. Jangankan mendengar ajakan, keinginan saja tidak ada. Itu prinsip firman. Inilah penjelasan tentang firman yang bisa saya jelaskan dari kitab Ibnu Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, dan untuk selanjutnya bisa kita baca di dalam pengkajian yang berlanjut dalam kitab Al-Fawaid itu lebih dalam lagi. Mudah-mudahan pada suatu saat nanti kita bisa mengungkap lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.